Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan dan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tenangkan hatimu. Rebahkan tubuhmu. Dan mari kita simak sebuah kisah agung dari zaman dahulu. Kisah yang penuh keberanian, pengorbanan, dan keimanan yang menggetarkan langit. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sombong. Ia memerintah dengan kekuatan sihir dan kezaliman. Saat tukang sihir kepercayaannya menua, ia meminta seorang anak muda untuk dilatih agar menggantikannya. Seorang pemuda pun dikirim. Setiap hari, ia belajar sihir. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu seorang rahib, seorang ahli ibadah yang bertakwa. Pemuda itu tertarik. Tiap hari ia mampir mendengarkan nasihat penuh hikmah. Hatinya mulai goyah antara sihir dan iman. Suatu hari, di tengah jalan, seekor binatang besar menghalangi orang-orang lewat. Sang pemuda berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika ajaran sang rahib benar, patikanlah binatang ini dengan lemparanku." Ia pun melempar batu, dan binatang itu mati seketika. Orang-orang pun bisa lewat, dan hati sang pemuda itu semakin yakin kepada Allah. Sang rahib berkata, "Engkau kini telah diberi karomah. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, engkau akan diuji. Jika itu terjadi, jangan pernah memberitahukan tentang diriku." Waktu berlalu. Dengan izin Allah, pemuda itu bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan, menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak. Sampai suatu hari, seorang pejabat kerajaan yang buta datang kepadanya dengan membawa hadiah besar. "Sembuhkan aku, dan semua ini untukmu," katanya. Pemuda itu menjawab, "Aku tak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi jika kau beriman, aku akan mendoakanmu." Pejabat itu pun beriman, dan Allah menyembuhkannya. Namun ketika ia kembali ke istana, raja terkejut. "Siapa yang menyembuhkanmu?" "Tuhanku." "Apakah engkau punya Tuhan selain aku?" "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Raja marah dan menyiksanya, hingga pejabat itu mengaku bahwa semua ini berasal dari seorang pemuda. Pemuda itu pun ditangkap dan disiksa. Tapi ia tetap berkata, "Aku tak menyembuhkan siapapun. Hanya Allah yang menyembuhkan." Akhirnya pemuda itu pun menyebut nama sang rahib. Rahib ditangkap dan dipaksa untuk meninggalkan imannya. Ia menolak, lalu digergaji hingga tubuhnya terbelah dua. Pejabat itu pun disiksa.
dan nasibnya pun sama. Kini giliran sang pemuda. Ia tetap teguh dan menolak meninggalkan imannya. Maka raja menyuruh tentaranya membawa pemuda itu ke puncak gunung. Jika ia tak mau kembali, lemparkan ke jurang. Tapi di puncak itu, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu." Dan Allah pun mengguncang gunung. Mereka semua jatuh. Dan pemuda itu selamat. Raja mengirim lagi pasukan lewat laut. Namun kembali pemuda itu berdoa. Dan Allah menenggelamkan mereka. Hanya pemuda itu yang selamat. Akhirnya pemuda kembali ke hadapan raja dan berkata, "Engkau tak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara. Kumpulkan seluruh rakyatmu, salib aku di pohon, ambil anak panahku, dan panahlah aku sambil berkata, Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini." Raja pun mengikuti petunjuk itu. Dan ketika panah itu dilepaskan, menancap tepat di pelipis pemuda itu. Pemuda itu gugur di jalan Allah. Namun, kisah tak berhenti di sana. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu." Raja panik, karena inilah yang paling ia takuti. Rakyatnya beriman. Ia pun membuat parit-parit dan menyalakan api. Siapa yang tetap beriman, dilemparkan ke dalamnya. Namun tak ada yang mundur. Termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya. Ia ragu, hingga tiba-tiba bayinya berbicara. "Wahai ibu, bersabarlah. Engkau berada di jalan yang benar." Dan sang ibu pun melompat bersama bayinya. Demi iman, demi Allah. Sahabatku, dari kisah ini, kita belajar bahwa iman itu mahal. Kadang untuk mempertahankannya, kita harus siap menghilangkan segalanya. Tapi bagi Allah, siapapun yang bersabar di jalannya akan dijaga, dimuliakan, dan diabadikan kisahnya. Sang pemuda tak mati sia-sia. Justru dengan kematiannya, satu negeri beriman. Begitulah kuasa Allah. Mari kita tutup malam ini dengan doa. Ya Allah, kuatkan iman kami seperti iman sang pemuda. Lindungi kami dari kezaliman dan godaan dunia. Berikan kami keberanian untuk selalu memilih kebenaran, walau jalan itu berat. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.